Mulai saja. Selamat malam semuanya, selamat malam Dokes. Ya, salam bahagia. Ketemu lagi di malam minggu yang tidak cerah ini karena di Semarang hujan deras dan banjir. Loh, belum banjir ya? Semarang Dok, biasa jalan kota. Jalan kota itu biasa. Semarang nek isor genuk ngono kali gawe yo banjir. Tapi nek nang tapi nek nang candi mosok banjir. Yo gak lah. Kelep gue tsunami itu. Aduh. Oke. Dan ketemu lagi setelah kemarin tertunda karena Dokes ada tugas negara itu kemarin. Ya, sekarang kembali ke itu Dok, materi pengasuhan lagi Dok. Pengasuhan lagi, membahas ini yang biasa ditanyakan orang-orang ketika ada yang baru melahirkan. Anaknya CWK apa CWK? Jadi membahas tentang jenis kelamin Dok. Jenis kelamin, kemarin kan udah bahas tentang otak, sekarang ke jenis kelamin. Nah sebetulnya tuh yang dipahami orang kan biasanya ada dua sih Dok. Jenis kelamin, ada cewek, ada cowok, ada pria, ada wanita, ada jangan, ada betina gitu. Nah sebetulnya ada berapa sih Dok jenis kelamin dan apa syarat penentunya? Ya, silahkan Dok. Pertanyaanmu itu si izin jawabnya petang semester. Ya siap, analisis Dok, analisis. Pertanyaannya sana, tapi kalau jawabnya itu 4 semester gini. Yang namanya jenis kelamin itu ya, jenis kelamin itu pada kehidupan tertentu ya. Pada dasarnya, pada awalnya kehidupan ini ya nggak punya kelamin itu. Ya, pada awalnya kehidupan ini nggak punya kelamin, pada awalnya loh ya itu. Pada awalnya nggak punya kelamin itu ya. Misalnya bakteri, jenis kelaminnya apa bakteri? Nggak ada itu. Cewek apa cowok bakteri itu? Iya nggak cewek nggak cowok gitu ya. Jadi ya bakteri itu non gender itu tidak berkelamin gitu ya, non seks gitu ya. Unisex malahan ya. Seksnya itu ya satu gitu ya. Bakteri itu kan istilahnya sel pertama itu, sel itu bakteri itu ya, bakteri itu adalah kehidupan pertama, hidup itu ya sel itu. Nah semakin lama kehidupan itu bervariasi makin banyak gitu ya, makin banyak, sehingga terus ada pembagian semacam jenis kelamin cewek dan cowok gitu ya, mulai dari ganggang sudah ada. Kalau pelajaran SMP kan ada mikrogamet, makrogamet loh ya, itu ya, itu kan itu sudah pembagian semacam jenis kelamin pada binatang-binatang tingkat tinggi gitu ya, mikrogamet, makrogamet. Kalau kamu belajar lagi misalnya tumbuh-tumbuhan kamu tahu ada tumbuh-tumbuhan namanya pakis haji ya, namanya nama spesiesnya itu Sikas rumpii gitu. Itu Sikas rumpii pakis haji cowok sama pakis haji cewek beda loh bentuknya, beda itu. Salak juga gitu, salak itu ada salak cowok, ada salak cewek gitu. Supaya berbuah harus dikawinin, yang ngawinin siapa? Manusia. Jadi itu kamu kalau ke kebun salak itu ada orang yang tugasnya itu ngawinin. Iku lho, mulai iki ngisro iku sapa jenenge iku. Iku arek gendeng iki pakai saji mabrur jarine lho. Arek gendeng iku jane. Arek gendeng pakai saji mabrur ngomong Sikas rumpi iya pakai saji mabrur gitu ya. Ancen arek iku ngono jarno rodok ngene. Wis gak apa-apa ya. Iku tadi balik maneh. Terus bunga gitu ya. Bunga kan ada yang namanya serbuk sari ya kan, nah itu ya kan sama, jadi ada sudah putih dan kebuk sari itu sudah ada yang namanya pembagian semacam jenis kelamin gitu ya, itu di awal-awal adanya kehidupan itu seperti itu. Nah pada binatang-binatang tinggi gitu ya, misalnya
sudah seperti pada burung atau bangsa burung aves gitu. Terus kemudian bangsa mamalia, keluarga mamalia, manusia juga ini mamalia itu sudah iya memang ical tuh jengkelin itu gitu ya. Dan memang apa namanya nah, kalau yang pada binatang itu sudah ada yang namanya pembagian jelas, cowok sama cewek, laki-laki dan perempuan, betina dan jantan gitu. Nah, ikan bertelur gitu ya. Ikan itu kawinnya kawin senggol gitu ya. Kawin senggol. Iya. Kawin senggol. Kalau ikan itu kawin senggol, senggolan gitu. Yang cewek menyebarkan telur gitu ya, ovum, jadi belum berupa sigut gitu ya, ovum gitu ya, ovum sel telur gitu, yang cowok menyebarkan spermanya, jadi ketemunya ovum dan sperma ikan itu di kolam gitu, di kolam atau di sungai gitu. Di sungai gitu. Ika Harjono, itu Ika Harjono juga kawin senggol gitu, senggol-senggolan tok gitu ya. Jadi dia itu sama suaminya cuma senggol-senggolan tok, tuker sandal aja jadi anak dia itu. Ya, Harjono itu. Nah itu yang namanya jenis kelamin itu ya. Apa namanya jenis kelamin. Nah jenis kelamin itu ya pada akhirnya ya pada dasarnya ya enggak dua, enggak cowok, enggak cewek gitu. Karena pada awalnya kehidupan ini unisex gitu ya, non gender dan unisex gitu. Sehingga pada saat pembagiannya itu ya enggak dikotomi gitu karena bergeser. Jadi ya seperti spektrum antara dua kutub gitu. Jenis kelamin itu gitu. Tidak ada orang yang laki ekstrim, perempuan ekstrim, itu tidak ada. Itu semua ada di tengah-tengahnya. Jadi seperti spektrum gitu, spektrum abu-abu. Jadi manusia itu tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Ya, mamalia itu jenis kelaminnya juga tidak ada hitam, tidak ada putih. Yang ada adalah abu-abu. Ada abu-abu yang dekat-dekat hitam, ada abu-abu yang dekat-dekat putih. Ada abu-abu di tengah itu ya ada gitu ya. Itu ada. Nah, itu jenis kelamin. Nah, kalau yang namanya mamalia ini termasuk manusia ini pada dasarnya pada saat ovum ketemu sama sperma, jret gitu ya. Jadi sigut kemudian jadi embrio itu ya mulai dari sigut itu satu sel menjadi 2 sel itu sudah embrio, 2 sel jadi 3, jadi 4 jadi 8 jadi 16 jadi 32 gitu ya. Itu jadi dari sigut kemudian waktu jadi apa namanya embrio itu dia menjadi morula gitu ya. Morula terus menjadi blastula terus menjadi blastokis gitu ya. Blastosis kistablas gitu ya. Jadi waktu itu terus dia mengalami nidasi gitu ya. Blastosisnya itu masuk ke dinding rahim itu ya. Itu pada saat itu. Nah, pada saat itu jenis kelaminnya itu semua bayi di dalam kandungan itu 8 minggu pertama semua bayi itu jenis kelaminnya perempuan. Semua bayi jenis kelaminnya perempuan. Ya. Jadi di dalam kandungan itu semua bayi jenis kelaminnya perempuan. Nah, sebagian perempuan ini ada yang kemudian berubah menjadi laki-laki gitu. Termasuk kamu. Kamu dulu tuh ya cewek gitu. Kamu dulu tuh cewek waktu masih umur 8 minggu di dalam kandungan itu cewek itu. Jadi semua bayi manusia yang di dalam kandungan embrio sampai umur 8 minggu semuanya adalah cewek. Lah kenapa kok bisa ada yang berubah menjadi cowok gitu ya? Nah itu terjadi perubahan konstelasi hormon gitu ya. Jadi kalau kita itu melihat itu ya embrio manusia ya bukan hanya manusia, mamalia gitu. Kalau manusia itu sampai 8 minggu ya ada ovariumnya terus ovariumnya itu ada fimbrenya ada tuba terus kemudian ada calon uterusnya, ada calon rahim, semua begitu, ya.
Jadi semua janin manusia sampai 8 minggu pertama di dalam kandungan itu jenis kelaminnya adalah perempuan. Itu. Nah, ngomong-ngomong ya, yang sebelum ada jenis kelamin, sebelum ada alat-alat reproduksi muncul dalam embrio itu, organ yang pertama muncul itu adalah otak. Itu. Jadi otak itu adalah jaringan saraf manusia itu adalah yang pertama kali muncul, gitu ya. Pada hari kelima itu sudah muncul calon otak, itu ya, yang namanya neural plate, gitu ya, plate. Nah, plate itu plat itu ya, lempengan itu, neural plate itu, lempengan itu. Nah, terus kemudian apa yang namanya neural plate itu dia ada melekuk gitu ya, melekuk, ada lekukannya di tengah, melekuk gini membentuk crash gitu ya. Jadi namanya neural crash, itu ada lekukan neural gitu ya. Nah, lama-lama lekukan ini jadi tabung, itu namanya neural tube itu. Nah, neural tube itu nanti yang berdiferensiasi menjadi otak bagian depan, otak bagian tengah, otak bagian belakang. Kemarin kita bicarakan yang hari Senin kemarin ya, ini ya. Nah, itu. Nah, yang mengubah sebagian perempuan menjadi laki-laki itu dari mana? Ini tadi dari neural tube tadi itu. Jadi neural tube itu memberi komando, kamu berubah jadi laki-laki, kamu tetap perempuan gitu ya. Itu ya. Itu jadi yang namanya yang menginduksi atau menginisiasi perubahan jenis kelamin itu pada bayi-bayi yang ada di dalam kandungan ya, embrio pada saat usia 8 minggu adalah neural impuls gitu ya. Jadi impuls dari neuron, dari neural itu ya, dari tabung neural tube tadi itu. Nah, neural tube itu memberi, kok bisa neural tube itu memberi perintah kepada kelamin untuk dari perempuan menjadi laki-laki gitu. Dari laki-laki. Nah, itu pada umumnya adalah karena konstelasi hormon itu. Jadi konstelasi hormon di otak itu membuat otak itu memberikan perintah kepada organ-organ reproduksi yang awalnya perempuan tadi, sebagian ada yang menjadi laki-laki gitu. Lah, kenapa hormon itu kok bisa konstelasi otak, konstelasi hormon di otak itu bisa berubah pada individu-individu tertentu? Pada umumnya perubahan itu disebabkan kehadiran gen SRY gitu ya, Sarah Romeo Yankee, gen SRY. Nah, gen SRY ini ada yang adanya di kromosom Y. Nah, gitu. Ya, itu yang membuat kromosom Y gitu ya. Kromosom Y itu ada di dalam kromosom Y itu ada kromosom Y itu ada gen SRY itu. Nah, kehadiran gen SRY itu membuat konstelasi hormon pertama kali di otak itu berubah. Nah, sehingga memberikan impuls kepada semua bagian tubuh ya. Semua bagian tubuh kita itu untuk berubah gitu ya. Berubah jenis kelaminnya gitu. Nah, perubahan yang terjadi pada minggu ke-8 ini gitu ya. Itu ada 2 yang berubah prosesnya. Yang pertama itu adalah proses maskulinisasi gitu. Maskulinisasi. Jadi bayi yang perempuan itu dibuat maskulin gitu ya. Jadi ciri-ciri maskulin itu ditampilkan. Apa ciri-ciri maskulin? Ototnya kekar gitu ya, itu. Ototnya jadi kekar ya, terus brewoken, itu kumisen itu ya. Terus kemudian maskulinisasi lagi itu adalah
alat-alat kelamin atau organ-organ reproduksi perempuan itu berubah menjadi organ reproduksi laki-laki. Itu misalnya ovarium. Ovarium itu semua janin itu ovariumnya itu ada dalam perut gitu ya. Nah, ovarium itu pada saat proses maskulinisasi, ovarium itu turun. Namanya descensus testiculorum. Gitu ya. Jadi turun sampai keluar dari perut jadi testis. Jadi ovarium itu pada proses maskulinisasi jadi testis turun. Jadi testis gitu ya. Itu turun ke bawah. Semua turun, rahimnya turun gitu ya. Semua turun ke bawah. Nah, terus kemudian yang namanya vaginanya nutup. Nutup vaginanya itu ya. Nutup vaginanya jadi bungkusnya testismu itu jadi skrotum namanya itu semua adalah maskulinisasi yang diawali oleh impuls neuron yang diakibatkan karena adanya gen SRY tadi itu yang mengubah konstelasi hormon. Nah, proses yang kedua adalah defeminisasi gitu ya. Jadi sifat-sifat femininnya itu dihilangkan ya, dihilangkan. Jadi kemayunya itu dihilangkan, lemah lembutnya dihilangkan itu ya, menjadi agresif. Itu adalah sifat-sifat maskulin gitu. Jadi ada dua proses, maskulinisasi dan defeminisasi gitu ya. Itu yang terjadi karena neuron impuls. Tapi itu ya, tapi tidak selalu yang namanya adanya kromosom SRY itu bisa menghasilkan perubahan konstelasi hormon di neural. Belum tentu. Jadi, akhirnya yang namanya perempuan itu ya bukan XX, yang laki-laki itu bukan XY saja. Ada XY yang perempuan, ada juga XX yang laki-laki gitu. Jadi yang namanya kromosom seks yang namanya kalau kita punya di kromosom nomor 23 XY dan XX itu tidak selalu bahwa XX itu perempuan, tidak selalu juga XY itu laki-laki gitu. Laki-laki. Nah, jadi itu. Nah, terus lagi itu adalah masalah kalau kita membandingkan yang namanya identitas genetik dengan jenis kelamin gitu ya. Jadi orang yang jenis kelaminnya itu laki-laki belum tentu kromosom seksnya itu XY, belum tentu gitu. Jadi pelajaranmu SMA yang biologi itu salah. XX itu perempuan, XY itu laki-laki. Enggak gitu cara mainnya itu ya. Enggak gitu cara mainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena terjadi dua proses defeminisasi dan maskulinisasi itu, sehingga antara jenis kelamin dan gender itu juga nggak sama itu. Jadi jenis kelamin misalnya, jenis kelamin itu apa sih jenis kelamin itu ya? Jenis kelamin itu apa? Jenis kelamin itu adalah ciri-ciri organ seks primer, itu yang disebut jenis tanda-tanda kelamin primer itu ya. Itu yang disebut jenis kelamin. Misalnya apa? Misalnya itu adalah orang kalau sudah punya testis, punya penis, itu laki-laki gitu ya itu. Kalau nggak punya penis, nggak punya testis, itu perempuan gitu. Ada klitorisnya, ada labia mayoranya, ada vaginanya gitu ya. Itu jenis kelamin. Lah tapi tidak jarang kemudian orang itu klitorisnya, ini klitoris apa penis ya? Kalau penis kok kecil, kalau klitoris kok gede gitu ya itu. Terus di sawang-sawang ya Wim, ini ada kantong zakarnya, ada skrotumnya, tapi isinya kok nggak ada itu ya. Oh, testisnya nggak turun, masih di dalam perut loh. Jadi ovarium. Lah sebetulnya ini laki-laki atau perempuan gitu. Jadi jenis kelamin itu juga tidak laki-laki, tidak perempuan. Banyak diantaranya yang disebut dalam biologi itu intersex gitu ya.
intersex, ada yang laki-laki, ada perempuan, ada yang diantaranya gitu. Itu yang jenis kelamin gitu ya, jenis kelamin. Nah, kalau gender gimana? Gender itu adalah ciri-ciri kelamin sekunder itu. Lemah lembut itu perempuan, kemayu gitu ya, pinggulnya gede gitu ya. Kalau cowok brengosen gitu ya, galak gitu ya, agresif gitu. Tapi tidak semua laki-laki itu maskulin. Ada laki-laki yang feminin ya, kemayu gitu. Ada itu. Ada jenis kelaminnya laki-laki. Iki gondal gandule ono, gedange ono ya. Ya wis ono iku gondal gandule lengkap, gedange lengkap gitu ya. Oh, kalau kawin dia juga bisa punya anak gitu ya, bisa membuahi perempuan itu. Tapi feminin menambah. Ada, Wim. Ada. Ya. Ada juga orang yang brewoan tapi ayo Thomas gitu. Ada gitu ya. Loh, Ya, kayak udah pernah. apakah ini tidak normal? Normal ini gitu. Ini normal. Tidak ada yang tidak normal. Semua itu variasi normal ya. Ya, semua itu adalah variasi normal. Nah, yang namanya itu tadi jenis kelamin dan gender. Ada lagi satu lagi orientasi seksual itu. Orientasi seksual itu betul-betul terpisah dengan yang namanya jenis kelamin dan gender. Gender. Gitu. Itu Ical mulai ngisro, cowok tulang lunak apaan iku ya. Ical ngisro. Ya panjang, Bob. Ya. Wah, ya. Jadi ya yang namanya ini mana cowok presto ya, itu yang namanya jenis kelamin itu terpisah antara yang namanya orientasi seksual. Orientasi seksual. Terpisah antara jenis kelamin dan gender. Jadi bukan hal yang aneh kalau ada cowok laki-laki jenis kelaminnya, gondal gandulnya lengkap, dia bisa ereksi, dia bisa ejakulasi juga, ya udah gitu ya. Jenis kelaminnya laki-laki, terus kemudian orientasi seksualnya heteroseksual, tapi kemayu nih setengah mati, ada gitu ya. Punya anak banyak, bapak yang kemayu gitu kan banyak gitu ya, banyak itu. Loh, nggak apa-apa itu. Jadi yang namanya jenis kelamin, gender itu adalah identitas diri ya, identitas diri. Aku ini laki-laki gitu ya, itu ya. Aku ini perempuan, itu adalah identitas diri gitu ya. Jenis kelamin gitu ya. Terus kemudian gender dan orientasi seksual. Orientasi seksual itu pada dasarnya yang namanya manusia itu orientasi seksualnya bisa kemana-mana gitu. Bisa kemana-mana. Manusia itu orientasi seksualnya itu omniseksual. Manusia laki-laki dia bisa mengarahkan hasrat seksualnya ke perempuan, ke sesama laki-laki, ke wedus, ke asu. Loh, anak loh, kan nggak percaya gitu ya. Ngerti percaya ngerti. Nah itu ada orang menikah sama anjing, ada orang menikah sama sapi, ono sing menikah ambek jembatan. Loh bayangno ambek jembatan itu, loh bayangno laki-laki ndelok jembatan ngaceng loh ya apa itu kan yo itu memang itu adalah memang manusia itu bisa mengarahkan hasrat seksualnya itu ke apa saja, bukan hanya ke wanita, laki-laki atau ke sesama manusia itu. Ke wedus ya ada. Itu banyak di Afghanistan orang menyetubui wedus itu nggak apa-apa di Afghanistan itu gitu ya itu. Nah itu hasrat seksual. Bahkan kalau kita nonton film, nonton acara National Geographic gitu ya, National Geographic itu National Geographic di acara apa ya? Tabu judulnya, Tabu gitu ya. Loh, itu yang namanya orang itu bisa ngelus-ngelus Harley Davidsonnya sampai orgasme. Loh ada itu. Itu. Loh itu banyak itu ya. Ada ono sing ngelus-ngelus VW kodok dilus-ngelus sampai orgasme. Jadi hasrat seksual itu beda dengan urusan seks itu sendiri ya, urusan kawin untuk urusan reproduksi. Karena manusia ini urusan aktivitas seksual manusia itu
hanya sedikit yang diperuntukkan untuk reproduksi, kebanyakan untuk rekreasi itu. Kon yo, kon lek nentu lho, mosok kepengin duwe anak terus, lek iso gak duwe anak ngono ya. Nggawe kondom lah, kontrasepsi lah itu. Justru yang namanya istilahnya itu loh. ya ini apa? Istilahnya wisata birahi ya. Ya, bisa itu ya. Ya, lah iya gitu. Jadi manusia ini kalau dia melakukan aktivitas seksualnya itu hanya sedikit banget yang memang ditujukan untuk reproduksi itu. Misalnya kalau kamu itu misalkan di jumlah itu ya, kamu melakukan hubungan seksual 2000 kali gitu. Yang kamu hasrat kan ingin punya anak paling 1 atau 2 itu. Sisanya itu ya apa caranya nggak duwe anak lah yo. Apa namanya pasang kondom atau manukmu dikareti lo ya BE ya kayak muncrat BE ya itu. Ya apa manuk dikareti ya gitu. Nah loro berarti pedes tuh ya. Nah kartel loro pedes berarti. Lah ya dikareti loro pedes. Nah ya itu. Nah itu yang namanya hasrat seksual atau orientasi seksual. Tidak ada hubungannya antara yang namanya jenis kelamin, terus kemudian gender, identitas seksual, dan orientasi seksual. Itu adalah 3 hal yang berbeda. Nah, itu soal jenis kelamin gitu. Nah, jenis kelamin itu sendiri kalau pada bayi itu kalau di USG itu yang dicari itu gambarnya. Misalnya dokternya itu nyari gondal gandule gitu, boleh gondal gandule gitu. Kalau ketemu gondal gandulnya terus ada batangnya, lah ini laki-laki. Tapi ya selalu gitu. Dan itu kebanyakan ya kalau sudah usia kehamilannya sudah melampaui 8 minggu. 8 minggu paling enggak. 8 minggu ya enggak kelihatan gitu. Kalau sudah 2 bulan atau bulan ketiga, sekarang yang namanya USG itu makin canggih, makin bagus itu ya. Makin bagus USG itu, makin kelihatan gitu ya. Tapi yang namanya USG itu membedakan, itu dia mencari penis dan testis pada dasarnya gitu. Kalau sudah ketemu testis dan penisnya, ini laki-laki nih gitu. Tapi itu diagnosa karena dengan USG. Diagnosa pastinya apa? Ya nanti nunggu lahir gitu. Loh ternyata wedok. Lah wingi apa? Ya kon matamu iku salah ndelok ngono ya gak. Lu jarene dokter, katanya dokternya itu laki-laki, lahir kok perempuan. Ya itu dokternya salah lihat. Ngono kok repot. Iya dok, benar. Iya dok, berarti ya sebentar. Aku ya kayak kata. Ya jadi dipercikat dok. Jadi untuk menjelaskan jenis kelamin berarti dilihat dari kromosom sama Oke. Jenis kelamin itu yang namanya seks itu ada yang namanya identitas seks yang menurut genetik gitu. Ada XX dan XY. Tapi XX juga belum tentu laki-laki, XY belum tentu laki-laki, XX juga belum tentu perempuan. Ada orang-orang yang dengan kromosom XY tapi perempuan beneran gitu ya. Lengkap ovarium bisa melahirkan gitu, bisa melahirkan, bisa menyusui, perempuan itu ya bisa itu bisa itu. Nah itu yang namanya jenis kelamin. Dan jenis kelamin yang identitas seks genetik seks itu yang disebut seks itu ya tidak selalu. Nah yang namanya laki-laki atau perempuan sendiri itu, laki-laki dan perempuan sendiri itu ya juga bukan dikotomi laki-laki atau perempuan. Di tengahnya ini banyak yang namanya intersex gitu. Intersex itu bahkan di Thailand itu sendiri intersex itu udah dibagi-bagi dalam 42 gitu. Jadi jenis kelamin itu ada 42 di Thailand itu ya. Di Thailand itu ada pembagian macam-macam, ada yang membagi sampai 63, ada yang 42. Nanti lama-lama ada yang 100 dibagi itu ya pembagian itu. Nah, itu yang namanya jenis kelamin itu. Nah, kalau tadi ada yang nanya, bisa nggak kita itu mengintervensi
untuk menjadikan bayi itu tetap perempuan atau meskipun XX menjadi laki-laki. Bisa itu. Bisa. Apa? Ya dengan hormon itu. Bisa jadi ya. Ini ya embrio yang XY gitu ya. Ini XY nanti itu akan menjadi laki-laki nih itu. Nah, diblok supaya testosteronnya nggak naik gitu. Karena yang namanya impuls neuron, yang neural impuls yang membuat janin-janin perempuan menjadi laki-laki itu yang terutama adalah melonjaknya kadar testosteron. Merendam semua janinnya, otaknya direndam testosteron, badannya direndam testosteron. Makanya itu orang laki-laki itu agresif karena pada saat umur 8 minggu otaknya terendam testosteron gitu ya. Sementara pada perempuan tidak gitu. Nah, tadi ada yang nanya, bisa nggak diintervensi supaya tidak jadi laki-laki? Bisa itu ya, bisa. Supaya diblok supaya testosteronnya enggak banjir gitu. Itu jawabannya bisa. Nah, tapi pertanyaannya, lah ngapain diintervensi dulu gitu ya. Bukan pengennya menurut dok, pengennya anaknya cewek, anaknya cowok gitu. Di luar negeri banyak intersex, sedangkan di Indonesia jarang. Di Indonesia orang yang intersex dibilang tidak normal, jadi diem gitu. Orang dibilang dibilang tidak normal itu. Padahal dibully di sini dok. Ini tidak ada yang namanya normal dan tidak normal dalam biologi itu tidak ada itu. Dalam kehidupan itu tidak ada istilah normal dan tidak normal, itu tidak ada. Yang ada adalah varian dari kehidupan, variasi dari kehidupan, varian normal. Misalnya tak takoni Wim, orang yang rambutnya berentik dengan yang lurus, mana yang normal? Nah ya dua-duanya normal. Yang ikal ya normal gitu. Yang hidungnya pesek sama hidungnya mancung, mana yang normal? Lah dua-duanya normal itu. Yang setengah mancung, setengah pesek, ya normal juga gitu. Ya, yang kulitnya hitam, putih, abu-abu, kuning, mana yang normal? Loh, semuanya normal itu. Itu semuanya normal gitu. Yang namanya disebut tidak normal itu ada dalam terminologi kedokteran. Apa itu yang disebut tidak normal? Kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang membuat manusia itu gampang sakit dan gampang mati. Itu disebut tidak normal dalam terminologi kedokteran, tapi dalam biologi itu varian dari kehidupan itu. Varian dari kehidupan. Kalau ditanya, misalnya kamu ditanya, itu pohon jambu di rumahmu itu yang normal itu jumlah dahannya berapa? Lah ya semua ya normal itu, ya. Semua normal gitu, termasuk jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu, halo Grace itu. Jenis kelamin itu laki-laki itu normal, perempuan itu normal. Yang namanya intersex itu ya normal. Orientasi seksual itu homoseksual, heteroseksual, omniseksual, semua normal itu. Semua normal. Orientasi seksual yang dianggap tidak normal atau gangguan adalah orang yang merasa terganggu dengan orientasi seksualnya. Itu terminologi kedokteran. Jadi kalau ada orang homoseksual merasa tidak nyaman dengan homoseksual, nah ini sakit ini gitu. Orang yang heteroseksual tidak nyaman dengan keheteroseksualan dia, ini sakit. Yang diobati apa? Yang diobati adalah perasaan tidak nyamannya dihilangkan. Bukan mengubah orientasi seksualnya gitu. Loh, dia ngaceng sama bebek kodok, ya biarin aja. Oh, bebek kodoknya sendiri, Bu. Nggak apa-apa, atau bebek kodoknya temennya juga nggak bisa diperkosa. Nggak apa-apa, biarin aja. Orang ngaceng sama bebek kodok, ngaceng sama jembatan, ribut kok kamu gitu. Dan dia merasa baik-baik saja. Itu bukan gangguan gitu. Yang disebut gangguan atau dalam terminologi kedokteran sakit itu adalah orang yang tidak nyaman dengan orientasi seksualnya. Nah, ada juga orang yang tidak nyaman dengan gendernya. Itu yang disebut transgender gitu. Tidak nyaman dengan gendernya. Dia laki-laki tapi merasa cewek, aku ini cewek kok gitu ya. Dia tidak nyaman dengan kelaki-lakiannya gitu. Atau sebaliknya, cewek tapi merasa aku ini cowok gitu ya. Dia tidak nyaman dengan
dengan keceweannya. Nah, itu yang disebut transgender. Transgender memang gangguan. Kalau yang namanya LGB, ya, lesbi, LGBT gay dan biseksual itu bukan gangguan itu. Bukan gangguan. Kalau transgender itu gangguan. Kenapa? Dia merasa tidak nyaman gitu. Dia tidak merasa tidak nyaman dengan identitas gendernya gitu. Nah, dalam hal ini tugasnya dokter adalah menghilangkan perasaan tidak nyamannya dia itu. Dengan apa? Ya dengan konseling, dengan obat-obatan. Wis kalau mentok sudah diobati, konseling nggak bisa, ya dioperasi gitu. Seperti Dorce itu kemarin. Almarhum Dorce itu dulunya laki-laki, terus dia merasa dirinya cewek, minta itu, tapi untuk menjalani operasi transseksual itu nggak gampang. Itu dia harus mengikuti konseling dulu bertahun-tahun, dicoba dengan obat, tapi kalau tetap nggak nyaman, menghilangkan perasaan tidak nyamannya itu ya sudah dilakukan operasi ganti kelamin alias transseksual itu. Ya tidak semua, bahkan banyak orang-orang yang waria gitu ya, yang waria itu mereka memutuskan untuk tidak ganti kelamin. Kenapa? Dia udah nyaman dengan keadaannya itu. Dulu tahun 80-an itu. Dulu tahun 80-an aku sampai membuat membuat paper gitu, mengamati perilaku waria-waria di Surabaya. Waktu itu ada yang namanya Perwakos di tahun 85, tahun 86 Perwakos. Persatuan Waria Kota Surabaya. Ketuanya namanya Pangki Kentut. Oh iya, ini beneran itu ya. Ketuanya itu namanya Pangki Kentut. Terus sampai yang namanya menyebar kue sener itu di waria-waria sama Surabaya, yo digudoi barang itu, dijawil-jawil, aku, dijawil-jawil ngono, ya, ya itu, tapi tidak banyak akhirnya lebih banyak waria-waria itu yang nyaman juga, dia udah nggak merasa terganggu dengan kewariaannya gitu. Dia tidak merasa terganggu gitu ya, nggak apa-apa. Jadi dulu banyak termasuk ya Pangki Kentut gitu ya, itu adalah ketua Perwakos tahun 80-an itu. Sekarang nggak tahu kemana orangnya, masih hidup atau sudah meninggal nggak tahu. Namanya Pangki Kentut gitu. Kenal baik, saking seringnya aku ngajukan kuesioner sampai kenal baik sama Pangki Kentut itu. Nah sekarang nggak tahu di mana itu. Nah, tidak semua orang waria itu tidak nyaman dengan kewariaannya. Ada yang nyaman, nggak apa-apa gitu ya. Udah dia waria aja, tampil waria gitu ya. Itu. Nah itu dia nggak apa-apa gitu. Nah, ada yang tidak nyaman, salah satunya ya Dorce tadi itu. Dorce itu adalah operasi transseksual pertama di Indonesia. Di Indonesia ya. Gitu. Tapi kalau transseksual Indonesia pertama bukan Dorce gitu. Bukan Dorce. Ada sebelum Dorce itu yang operasi, tapi operasi di Singapura gitu. Operasi di Singapura, operasi ganti kelamin. Nah, tapi kalau Dorce di Indonesia itu, halo Joyce, ya itu operasinya di Surabaya itu. Aku masih mahasiswa, aku ikut lihat itu waktu operasinya Dorce itu. Yang mengoperasi itu Dr. Johansa Marzuki, itu sekarang profesor ahli bedah plastik itu ya, Johansa Marzuki. Tapi sebelum operasi itu yang namanya Dorce itu sudah mengikuti konseling bertahun-tahun, terus berobat, tapi dia tetap merasa tidak nyaman. Nah, terus dioperasi. Setelah dioperasi dia nyaman, padahal ya tidak ada yang berubah dalam tubuhnya. Cuman ya testisnya aja dibuang gitu ya. Ya, Vivian Rubianto itu yang pertama. Vivian itu orang yang pertama. Nah, itu Dorce itu ya tubuhnya ya tetap laki-laki sih sebetulnya Dorce itu gitu ya. Gennya iya, hormonalnya iya gitu ya. Cuma bentuknya aja itu. Bentuknya aja ya. Jadi ya awalnya itu ya,
awalnya itu waktu aku ikut operasi itu tak lihat itu ya. Ini kok bentuknya kayak gitu ya. Ini dokter Johansa ini operasinya bisa apa enggak sih, batinku loh ya itu. Kok elek gitu ya itu waktu dioperasi itu. Tapi setelah operasi ya, Bim. Setelah operasi terus bengkaknya hilang. Wah, bentuknya api, Bim. Orang lewer-lewer tuh ya. Enggak, itu enggak ada bengkak-bengkaknya itu. Nah, itu ya. Jadi yang namanya LGBT, T-nya itu gangguan transgender. Nah, kalau sudah di konseling, terus kemudian dia merasa nyaman dengan kondisinya, ya sudah bukan transgender lagi gitu ya. Kalau misalkan waria transgender bukan, belum tentu kalau dia merasa nyaman dengan kewariaannya, dia ya bukan transgender gitu ya. Itu. Nah, yang namanya operasi transseksual itu adalah jalan terakhir bagi orang yang transgender untuk memperbaiki perasaannya. Itu tak singkat-singkatnya Wim, iku mau Wim. Dok, gampang dok. Ini dok, berarti lagi dok yang sering dibicarakan tuh, penyimpangan seksual dan orientasi seksual. Nah, penyimpangan seksual tuh gini, kalau orientasi seksual tidak ada yang namanya penyimpangan, tidak ada itu ya. Normal semua dok ya. Tidak ada yang namanya penyimpangan orientasi seksual. Pada dasarnya manusia ini adalah omniseksual. Manusia bisa mengarahkan hasrat seksualnya ke apa saja itu. Ke apa saja itu. Misalnya Wim, kon digawekno golekan yo, gawe boneka, persis cewek sing mbok senengi kira-kira yo bola seneng kon ngono. Lho lah mosok kon terus kelainan seksual yo enggak itu. Ya itu. Itu kalau apakah interseks bisa menghasilkan keturunan, pertanyaannya satu, apakah dia bisa menghasilkan ovum atau sperma? Gampang bisa gitu. Dan sekarang ini laki-laki dengan laki-laki, sekarang laki-laki dengan laki-laki, dia bisa menghasilkan keturunan biologis. Ilmu biologi sekarang, ilmu kedokteran sekarang memungkinkan dua orang laki-laki mempunyai keturunan biologis. Bisa. Tuh, itu. Caranya dok? Caranya? Diambil separuh misalnya. Ambek wong lanang liya sapa, misalnya Bambang itu ya. Selmu diambil separuh, selnya Bambang diambil separuh, kromosomnya digabungan, jebret. Kalian punya anak. Itu. Nyewa rahim apa gimana dok? Loh, sekarang itu ada mesin rahim, itu sudah ada itu. Sudah ada. Rahim buatan ya? Rahim buatan. Itu. Kalau rahim purba, itu temanku dokter bedah saraf, namanya rahim purba. Oke. Sudah ada itu. Tapi yang paling gampang ya dititipkan ke ovariumnya cewek. Iya, dititipkan ke rahimnya mbu manusia, mbu wedhus, mbu sapi, titipno nang kono gitu. Bisa gitu. Oke. Berarti kalau mungkin diganti istilahnya juga apa? Seks yang tidak sehat gitu ya. Seks yang tidak sehat mungkin. Akhirnya ada kan gini kan, yang namanya aktivitas seksual. Jadi sebetulnya orientasi seksual itu tidak pernah bermasalah. Yang bisa menimbulkan masalah atau berpotensi masalah itu adalah aktivitas seksual itu. Aktivitas seksual, entah dia itu yang namanya homoseksual, entah heteroseksual, berpotensi bermasalah. Misalnya orang heteroseksual maksa-maksa pasangannya, masalah apa enggak? Satu masokis. Masalah. Jadi yang namanya orientasi seksual tidak pernah bermasalah. Tidak pernah bermasalah. Yang punya potensi masalah adalah aktivitas seksual itu. Ya, aktivitas seksual itu. Itu berpotensi masalah itu. Misalnya itu homoseksual itu kan bahaya itu kalau penis itu dimasukkan ke dubur. Lah
Kan sama. Heteroseksual ya bisa masuk lewat dubur. Iya. Ya. Lo apa bedanya gitu? Ya gitu. Ya itu yang membedakan. Jadi yang namanya orientasi seksual itu tidak pernah bermasalah. Itu. Yang bermasalah adalah aktivitas seksual. Nah, aktivitasnya itu yang kemudian disebut penyimpangan itu ya. Penyimpangan aktivitasnya misalnya orang heteroseksual gitu ya. Itu pasangannya dituampari, cepuak. Loh, Satu masokis itu. Nah, loh, kalau sadomasokis misalnya, yang cewek masokis, yang cowok sadis cocok. Sama-sama mau, ya. Klop, iya. Yang perempuannya seneng ditampar-tampar, yang laki seneng nampar-nampar. Lu enggak apa-apa itu. Lu seneng kok, enggak apa-apa. Aku memang kepingin ditampari gitu ya. Yang laki-laki pengen nampar. Itu yang namanya yang satu sadis, satu masokis. Ya cocok. Gitu. Masokis. Tapi kalau misalkan laki-laki sadis ketemu perempuan yang pada umumnya, lo ya kasihan dia ditaboki selama ya, mana bisa dia menikmati hubungannya itu kampleng nih geduk-geduk no sampai jedir lambene gitu ya gitu. Ya gitu. Itu yang namanya orientasi seksual tidak pernah bermasalah itu ya. Yang mempunyai potensi masalah adalah aktivitas seksual gitu. Entah itu homoseksual, entah itu heteroseksual atau yang lain-lain misalnya. Menyetubuhi wedhus tapi wedhusnya tanggane ngamuk gitu ya. Ya mau menyetubuhi wedhus tapi wedhusnya tetangga gitu. Kan marah tetangganya nanti. Ini nanti wedhusku ini ketularan kayak kamu nanti gitu. Ya itu. Gitu ya. Terus nih Dok, kamu ya berarti intinya kan orientasi seksual berbeda dengan perilaku seksual Dok ya. Ya beda. Nah, terus ini Dok, apa? Beda antara tadi ada. Ya apa? Iya, beda. Ya itu saya tanya Dok. Apa? Tentang incest. Incest kenapa? Apa ini? Tanyakan dengan incest. Kalau pernah incest, maka dalam tubuhnya ada sisa jejak perubahan sel. Ya semua ya ada dalam tubuhnya. Semua aktivitas seksual yang dilakukan oleh nenek moyangmu ya semua ada gitu. Bahkan yang namanya ya, kita kalau ngomong gen ya jejak genetik yang ada dalam tubuh kita itu jejakmu misalkan 235 juta generasi yang lalu itu bisa dilacak itu. Ternyata 230 juta generasi yang lalu kamu itu modelnya kayak ikan gitu. Itu bisa dilacak gitu. Jadi ya jangankan incest ya, apa yang terjadi 250 juta generasi aja bisa gitu. Misalnya incest nih, kakak sama adik menikah melakukan perkawinan, jebret punya anak. Lah ya kan bisa dilacak pasti gitu. Bisa dilacak melalui pemetaan genom, bisa dilacak. Orang sekarang aja itu ada kok keturunan Thomas Jefferson yang lahir dari sekretarisnya yang kulit hitam. Terlacaknya sekarang Thomas Jefferson itu loh ya. Zaman Amerika Merdeka itu. Bisa dilacak sekarang. Ternyata Thomas Jefferson itu punya anak dari sekretarisnya yang berkulit hitam gitu. Bisa dilacak memang. Nggak usah incest, setiap orang ya bisa dilacak aktivitas seksualnya dengan yang namanya pemetaan genom gitu. Mungkin maksudnya gini Dok, kan katanya kalau incest itu anaknya mungkin ada kelainan gituan maksudnya mungkin. Enggak ada itu pendapat yang tidak berdasar gitu. Bahwa yang namanya gini deh kamu. Misalnya ya, kalau dalam keluarga itu nanti kemungkinan penyakit keluarganya muncul gitu. Lah kamu kenal orang di bemo kan kamu nggak bisa memastikan bahwa dia itu nggak punya penyakit yang sama dengan kamu. Apa bedanya? Itu. Jadi ya kamu incest terus kenal cewek di bemo, kamu melakukan pernikahan, lah ternyata sakit juga gitu ya. Dan sekarang itu belum pernah yang ada namanya penelitian
penelitian apa namanya, benar-benar penelitian orang yang incest dibandingkan dengan yang tidak. Itu enggak, itu asumsi semua itu. Oh, berarti belum ada buktinya tuh ya? Belum ya. Itu semacam gini loh, ada orang batuk terus makan onde-onde, batuknya sembuh. Dibilang masak karena onde-ondenya, ya enggak lah ya. Ya, oke dok. Soalnya kan yang sering beredaran itu dok, si katanya kalau incest tuh anaknya cacat dan lain-lain tuh, pasti kan biasa gitu. Enggak. Ya ini buat. Gitu. Oke. Nah, berarti gini dok, apa? Bayangin dalam kelompok, Mem. Bayangin dalam kelompok kecil nenek moyang kita pemburu pengumpul. Pemburu pengumpul ini, kelompok kecil mungkin satu kelompok 6 orang, 8 orang, 16 orang, apa nggak terjadi incest, ayo? Iya. Nenek moyang kita itu, incest itu. Dan kalau terus kemudian kawin dia antar kelompok itu ya supaya kelompoknya jadi satu gitu. Nah ya incest ya, nenek moyang kita dulu incest ya biasa terjadi. Misalkan nenek moyang kita pemburu pengumpul gitu ya. Gitu. Oke dok. Nah, itu dokter sering menjelaskan tujuan kehidupan melanjutkan kehidupan. Kenapa muncul orientasi seksual? Waduh, tipe sampean. tipe HP ini dok. HP ini tipe yang azab itu. Tipe. Nah, kenapa muncul yang namanya homoseksual gitu ya? Loh, homoseksual itu kan orientasi seksual itu. Kegiatan seksual kita kan tidak ditujukan untuk reproduksi juga gitu. Tidak ditujukan untuk reproduksi kan gitu. Tidak hanya ditujukan untuk reproduksi, bahwa yang namanya aktivitas seksual kita tujuannya untuk rekreasi gitu. Homoseksual itu kan untuk rekreasi, bukan ditujukan untuk reproduksi. Lah misalnya orang menyetubui wedhus, masa untuk reproduksi? Ya enggak juga gitu. Apakah itu aktivitas seksual? Iya, aktivitas seksual gitu. Tapi apakah itu ditujukan untuk reproduksi? Enggak, untuk rekreasi. Suami istri heteroseksual pun ya tidak semuanya digunakan untuk tujuan reproduksi, untuk rekreasi. Malam Jumat. Emang kamu pengen punya anak lagi? Enggak kan? Cuman pengen ini aja mengeluarkan sesuatu dok ya. Lah iya itu. Berarti mungkin bukan tujuan untuk tujuannya bukan melanjutkan kehidupan dok, apa gimana? Loh, tetap kalau kamu itu rekreasi nyaman, kan kamu bisa melanjutkan kehidupanmu gitu. Oh ya. Orang melanjutkan kehidupan kan nggak harus punya anak. Misalnya orang yang homoseksual, terus dia miara anaknya orang lain, apakah dia tidak membantu untuk melanjutkan kehidupan? Misalnya awem kamu kamu homoseksual, terus kamu punya pasangan homoseksual. Aku Rizal misalnya kamu homoseksual, kamu punya pasangan homoseksual, terus kamu mengadopsi anak itu. Pertanyaannya, kamu bisa membantu untuk melanjutkan kehidupan nggak? Nah bisa membesarkan anakmu nanti bisa punya anak itu ya. Bisa itu. Bukan berarti orang yang bertujuan kehidupan itu harus punya anak. Yang enggak, misalnya tentara itu banyak yang mati muda nggak punya anak. Apakah itu berarti tidak melanjutkan kehidupan? Melanjutkan kehidupan. Kenapa? Dia tentara itu menjaga kelompoknya supaya kelompoknya tetap eksis. Loh gitu. Jadi yang namanya melanjutkan kehidupan itu ya tidak hanya melulu reproduksi. Segala hal yang menunjang terjadinya reproduksi itu juga memberikan kontribusi dalam melanjutkan kehidupan itu. Jadi homoseksual dalam hal ini ya bisa dia itu melanjutkan kehidupan, bisa gitu, bisa berkontribusi dalam hal melanjutkan kehidupan. Iya. Terus ini dok, kemarin sudah ada ya di yang tanya itu masa tadi yang janin embrio ya sebelum 8 minggu itu kan masih kurang pirang menit Wem. Kurang pirang menit iku.
5 menit. Ya temen lo, kon kok anu lo, go anu lo, gak sempat apa jenenge? Gak sempat. Makasih wes bar. Makasih Dok, wes bar. Makasih, selamat malam semuanya. Pada peringatannya soalnya. Makasih semuanya. Salam bahagia kita semua.